Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Supratman, NPM 2020-22-054. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep diri, bagaimana perkembangan konsep diri, cara peningkatan konsep diri dan peran perawat pada konsep diri klien, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, rentang respon konsep diri, dan komponen atau bagian dari konsep diri itu sendiri. Baik, kita mulai dengan apa itu konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Pandangan diri terkait dengan dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri. Pandangan diri tidak hanya meliputi kekuatan-kekuatan individual, tapi juga kelemahan bahkan juga kegagalan dirinya. Ibarat bangunan, konsep diri merupakan suatu pondasi di mana semakin kuat suatu pondasi itu, maka semakin kokoh bangunan tersebut. Konsep diri juga merupakan pondasi kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Kita lanjutkan dengan perkembangan konsep diri. Konsep diri seseorang dinyatakan melalui sikap dirinya yang merupakan aktualisasi orang tersebut. Manusia sebagai organisme yang memiliki dorongan untuk berkembang yang pada akhirnya menyebabkan ia sadar akan keberadaan dirinya sendiri. Perkembangan yang berlangsung tersebut kemudian membantu pembentukan konsep diri individu yang bersangkutan. Baik, kita lanjutkan dengan cara peningkatan konsep diri dan peran perawat pada konsep diri klien. Bagaimana cara peningkatan konsep diri itu? Caranya adalah, pertama, kita membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran, serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal-hal yang diperlukan. Yang kedua, kita dapat mengurangi beban keraguan, membantu dalam mengambil tindakan yang efektif, dan mempertahankan kekuatan egonya. Yang ketiga, kita dapat mempengaruhi orang lain, baik itu lingkungan fisik maupun pada dirinya sendiri. Baik, kita lanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Menurut Burns, pada tahun 1993, menyebutkan bahwa secara garis besar ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri itu, yaitu yang pertama, faktor citra fisik yang merupakan evaluasi terhadap diri secara fisik. Yang kedua, faktor bahasa, yaitu kemampuan melakukan konseptualisasi dan verbalisasi. Yang ketiga, adanya umpan balik dari lingkungan. Yang keempat, adanya identifikasi dengan model dan peran jenis yang tepat. Serta kelima, berperannya pola asuh dari orang tua. Baik, kita lanjutkan dengan rentang respon konsep diri. Pada dasarnya terdapat 5 rentang respon konsep diri, yaitu pertama, adanya aktualisasi diri. Yang kedua, konsep diri yang positif. Yang ketiga, harga diri yang rendah. Yang keempat, terjadinya kekacauan identitas. Dan kelima, terjadinya depersonalisasi. Kita lanjutkan dengan terakhir, yaitu komponen atau bagian dari konsep diri. Komponen dari konsep diri itu terdiri dari ada 5. Yang pertama, adanya identitas diri, yang merupakan peran yang berbeda, kesadaran diri akan diri sendiri, pengenalan diri yang ada tentang internal individual. Yang kedua, adanya citra diri, yaitu pandangan atau persepsi tentang diri kita sendiri, bukan penilaian orang lain terhadap dirinya. Yang ketiga, adanya harga diri, yaitu berupa penilaian atau evaluasi dirinya terhadap hasil yang didapat, baik internal maupun eksternal, yang merupakan proses pencapaian ideal diri. Yang keempat, yaitu terbentuknya ideal diri, yaitu suatu yang kita harapkan atau harapan individu terhadap dirinya yang akan dinilai oleh personal lain. Yang kelima, itu adanya peran, yang merupakan pola sikap perilaku, posisi di masyarakat atau fungsi dirinya, baik di lingkungan masyarakat, keluarga, atau komunikasi. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.